Taman Edukasi Ketahanan Pangan Terintegrasi Polsek Cibus. Untuk menunjang ketahanan pangan, Polsek Cibus melakukan pengembangan usaha pertanian dan peternakan secara terintegrasi. Ini dibangun untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan anggota Polri bagaimana cara membangun ketahanan pangan yang terintegrasi, sehingga mengurangi biaya siapa saja yang akan bertani dan beternak. Taman Edukasi Polsek Cibus dibangun di atas lahan 2,5 hektar. Hasil yang diperoleh diperuntukkan bagi masyarakat secara gratis dan sebagian lagi untuk perawatan dan kesejahteraan anggota. Dengan bantuan mentor Ketua Kelompok Tani Makmur Desa Sekar Biru, Bapak Rahmat, proses pembangunan dapat dilakukan secara swadaya dari seluruh anggota Polsek Cibus. Diawali dengan pemberian penyuluhan oleh Ketua Kelompok Tani Makmur di Mapolres Bangka Barat bersama Kepala Desa Sekar Biru dan Ketua HKTI, serta pelatihan yang diikuti oleh seluruh anggota Polsek Cibus sebelum melakukan proses pembangunan lahan. Adapun bentuk usaha pertanian dan peternakan yang telah dilakukan di tempat ini adalah Balai Pemijahan. Letak lokasi Balai Pemijahan berada di samping kandang bebek dengan luas areal 4x8 meter. Balai Pemijahan terdiri dari 2 kolom dengan luas masing-masing kolom 2x6x3 meter. Dasar kolam diberi sekam padi untuk menjaga kehangatan dan suhu air. Kemudian diberi terpal dan dialiri air. Setelah itu baru dimasukkan indukan ikan mas yang betina dari Balai Bibit Indonesia dan yang jantan ikan mas jenis ras Majalaya. Sedangkan di kolam yang lain dipijakan ikan lele yang indukannya berjenis sangkuriang dengan berstandar nasional Indonesia. Beberapa hari kemudian ikan mas dan lele telah berhasil dipijakan. Selanjutnya indukan dikembalikan ke kolam. Kolam ikan ini berukuran 30 meter kali 20 meter. Setelah bibit ikan mulai besar, areal kolam ikan disekat menggunakan waring, masing-masing berukuran 5 kali 3 meter. Kemudian bibit ikan dipindahkan ke dalam waring yang telah dibuat. Pemberian pakan ikan harus secara rutin dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik. Ternak bebek bertelur tanpa bau dan mandi. Peternakan dengan konsep ini menjawab hambatan yang sering dikeluhkan warga yang enggan beternak bebek dikarenakan bau yang ditimbulkan. Lokasi kandang bebek berada di samping kolam ikan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah mengangkut kayu yang menjadi bahan untuk membuat tiang dan kerangka kandang. Kandang yang dibuat memiliki luas 4x8 meter dengan konsep kandang yang tidak basah dan bebek tidak bau. Dengan luas ini, kandang dapat diisi 84 ekor bebek, terdiri dari 5 jantan dan 79 betina. Pemberian makan bebek diatur 2 kali sehari, tiap jam 8 pagi dan jam setengah 4 sore. Makanannya adalah dedak, jagung, dicampur dengan MA11 untuk membunuh mikroba jahat. Pertanian modern dengan metode bedeng dan shelter. Sebelum diolah, terlebih dahulu dilakukan pengecekan pH tanah. Tanah yang baik memiliki kadar keasaman minimal 6. Kemudian dilakukan pembajakan tanah yang akan ditanami. Setelah itu, mulai membuat shelter dengan menyiapkan paralon yang ujungnya dilubangi untuk mengaitkan kawat mengikat rangka baja. Kemudian rangka baja dirangkai, disambung hingga panjangnya 10 meter dan dipotong-potong masing-masing 1 meter. Potong plastik UV 3 x 10 meter masing-masing bagian. Lahan yang akan ditanam diukur dan diberi tanda. Shelter memiliki lebar masing-masing 10 cm, panjang 10 meter. Di tempat ini total ada 8 shelter. Selanjutnya, pipa paralon yang sudah ditancapkan diisi semen agar kokoh. Berlanjut dengan merangkai shelter. Setelah shelter terpasang, berikutnya dilakukan treatment terhadap tanah. Dimulai dengan penggemburan dan pembentukan bedeng. Kemudian dilakukan pengecekan nutrisi tanah sebelum ditanami. Hara tanah setelah ditreatment 192 menjadi 3050 standar hara sesuai dengan permentan. Lalu ditaburi kapur dan pupuk kompos organik berupa kotoran hewan ternak. Kemudian dilakukan pengerukan kembali. Mempersiapkan penyemprotan MA11 dengan takaran 11 penutup botol dan 7,5 liter air. Berlanjut keesokan harinya disemprot. Selang sehari baru ditanami sayuran pada shelter. Sayuran yang ditanami yaitu sawi, bayam, dan kangkung.
Sistem pertanian ini sangat cocok diterapkan di saat cuaca ekstrim dengan curah hujan yang tinggi. Pertanian dengan cara tradisional. Luas lahan 30 kali 50 meter dimulai dengan mempersiapkan lahan menggunakan alat tradisional berupa cangkul, lalu dibersihkan. Lahan selanjutnya diberi lubang dan ditaburi kapur. Kemudian keesokan harinya ditaburi pupuk kompos dari kotoran ayam. Berselang 2 hari, lahan ditanami tanaman. Pengairan dilakukan secara tradisional menggunakan saluran air yang ada dengan menggunakan pipa. Lahan pertanian manual ditanami pepaya, kacang tanah, timun, cabai, jahe merah, dan jahe putih. Budidaya lebah kelulut. Budidaya lebah kelulut berada di bawah pohon akasia. Pemindahan koloni lebah harus dilakukan pada malam hari untuk menghindari lembah bentrok dan mati. Terdapat 50 lebih koloni lebah kelulut jenis trigona, jenis lebah kecil yang tidak menyengat dan ramah lingkungan. Untuk membudidayakannya, pertama diambil dulu pohon yang telah dihuni lebah, kemudian dipotong sekitar 10 cm dari telur lebah. Lalu dipasang kotak yang telah dirakit untuk tempat lebah membentuk kantung madu. Lalu ditutup dengan plastik dan atap berbentuk rumah agar terlihat lebih indah. Kelebihan madu ini yaitu bentuknya kecil sehingga dapat langsung mengisap sari pati bunga. Makanannya berasal dari bunga di sekitar sarang sehingga kualitas terjamin. Panen madu kelulut dilakukan dengan cara disedot langsung dari kantong madu dengan alat suntik higienis tersambung dengan pipet. Peternakan sapi. Lahan untuk kandang sapi disiapkan seluas 3 kali 5 meter. Ada 2 sapi yang diternakkan berjenis sapi Bali yang didapat dari kerjasama dengan kelompok tani dengan kesepakatan jika sapi melahirkan maka anaknya akan menjadi milik Polsek Jebus. Dengan pembangunan Taman Edukasi Ketahanan Pangan ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi seluruh masyarakat untuk melakukan pemanfaatan lahan di sekitar rumah masing-masing.